Hukum PUBG. PUBG ada nggak di Al-Quran? Nggak ada. Di hadis ada nggak? Nggak ada. Tapi Sama kok kan? haram di... Siapa bilang haram? Karena kalau taruh itu laki-laki sama laki-laki taruh juga. Nah itu dia bagusnya taruh dibanding pacaran. Kalau pacaran itu baper loh. Saya pertanyaan nih, Pak Ustadz pernah pacaran nggak? Nih Pak Ustadz, pengen nanya lagi nih. Ya betul. Emang pacaran nggak boleh di agama Islam? Menurut lu pacaran apa dulu? Saling mengenal. Ya boleh kalau saling mengenal doang, taruh. Saya haram. Jadi bukan pacaran yang haram, tapi karena pergeseran makna pacaran itulah sehingga menjadi haram. Perlakuan dalam pacaran itulah sehingga menjadi haram. Pacaran itu adalah istilah orang Melayu dulu. Orang Melayu dulu itu kalau misalnya dia mau meminang seorang perempuan, dia datang ke seorang bapaknya, kemudian dia datang kepada bapaknya, Om saya mau sama anak Om. Oke kamu serius ya udah ditandainlah perempuan itu dengan daun pacar. Pokoknya udah di apa namanya, pokoknya anak lu buat gue ya, udah ada laki-laki yang serius, artinya dikasih daun pacar supaya apa? Supaya laki-laki lain mundur dulu, dia dalam tahap menunggu, itu namanya pacaran. Nah itu boleh. Nah kayak gitu pacaran yang itu boleh. Tapi kalau sekarang udah pergeseran makna nih, pacaran artinya gandengan apa segala macam, nah itu nggak boleh karena dalam Al-Quran disebutkan la taqrabuz zina, jangan mendekati zina, dan semua itu pasti mendekati zina. Tapi dia kok pacaran tapi sehat, Pak Ustadz. Gak apa-apa kan? Gimana tuh pacaran sehat? Ya nggak zina, sehat. Kan Al-Quran kan bukan bilangnya jangan berzina, bilangnya jangan mendekati zina. Dan banyak jalan mendekati zina gitu. Lu teleponan malam-malam gitu, pasti orang teleponan tuh pasti ujung-ujungnya mau ketemuan. Terus kok taruh artinya apa? Taruh tuh saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal tuh lo nggak bakal bisa kenal sama orang kalau misalnya lo nggak tahu tabiat dia. Jadi kalau misalnya Nino punya pacar nih ya, Nino punya pacaran misalnya kan, oh tapi pacaran haram, oh berarti saya taruh aja. Taruh tuh gini tahapnya, saling kenal mengenal, saling tahu biodata udah kan, biodatanya apa segala macam. Setelah itu ketemunya nggak boleh berdua, ketemunya harus ada satu orang yang udah nikah, tapi harus yang udah nikah. Jadi kalau apa bahayanya kalau belum nikah bisa jadi dia maunya sama temen lu. Ya kan kalau orang ketiga adalah syaitan. Apa bilang orang ketiga adalah setan. Yang ketiga adalah setan maksudnya. Jadi nggak boleh berdua-duaan. Tapi gini Pak Ustadz, kalau kita lagi ta'aruf, Iya. saling mengenal, atau dia diambil orang gimana Pak Ustadz? Nah itu dia bagusnya ta'aruf dibanding pacaran. Kalau pacaran itu baper lu, baper duluan. Kalau ta'aruf itu nggak boleh baper sebelum akad dia, jadi nggak baper. Kalau misalnya nih, gue taruh sama Cinta misalnya kan, gue taruh sama Cinta, gue tahu nih Cinta orangnya gini, Cinta tahu gue orangnya gini, terus ya udah ketemuan kita, tapi nggak boleh ketemuan berdua, harus ada satu orang yang mediatornya kan. Habis itu setelah itu ketemu lagi, nyambung nggak nih ngobrolnya nih. Setelah itu barulah kalau gue seret, Cinta seret, barulah bisa. Tapi kalau misalnya gue seret, tahu-tahu Cinta sama orang lain nih misalnya kan, gue nggak boleh baper karena emang belum ada ikatan apa-apa. Gitu. Jadi sebenarnya bagus banget taruh itu. Saya pertanyaan nih, Pak Ustadz pernah pacaran nggak? Pernah lah, kan gue lahir nggak langsung jadi ustad. Pernah pacaran lah gue. Berapa kali Pak Ustadz? Waktu gue SMA ya, SMA deh. SMA. Pas SMA pacaran. Berapa kali? Berapa kali? Satu doang pacar gue dulu. Sekarang pernah pacar gak? Ya kali gue punya pacar, no. Gue nggak bakal berani bilang pacaran haram kalau gue punya pacar, kan gak enak. Jadi sebenarnya ini bikin kita secure juga. Secure-nya itu maksudnya masa gue ngajarin orang tapi gue begitu. Terus kapan nikahnya Pak Ngabalin? Makanya itu gue harus taruh dulu. Gue harus cari orang buat taruh dulu. Berarti pacaran sama ta'aruf tuh sama aja kan? Kalau pacarannya gayanya kayak ta'aruf lah gitu. Ta'aruf sama pacaran kalau dari segi bahasa nggak boleh disamakan, karena kalau ta'aruf itu laki-laki sama laki-laki ta'aruf juga namanya. Ta'aruf kan kenalan gitu kan. Ta'aruf itu sebenarnya saling kenal mengenal. Kan ayat tentang ta'aruf itu ketika Allah bilang kalian diciptakan berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya kalian bisa ta'aruf. Kenapa kita harus ta'aruf? Karena kita beda. Kalau gue nggak ta'aruf sama lo, gue bakal underestimate. Karena gue merasa gue yang terbaik gitu. Orang yang nggak ta'aruf itu selalu merasa dia terbaik, ngelihat bangsa orang. Makanya ada rasisme terjadi di Amerika karena mereka nggak ta'aruf gitu, karena merasa orang kulit putih lebih baik daripada orang kulit hitam gitu.
Jadi merasa beda nation, beda suku, beda bangsa, beda bahasa, beda adat. Jadi merasa adatnya paling baik gitu. Makanya pentingnya taruh. Nah kalau pacaran memang sudah bergeser maknanya. Jadi memang benar-benar kalau dikatakan pacaran haram, pacaran haram. Kan kalau pacaran itu bekerja dengan saling mengenal kan. Dan kalau nggak saling mengenal, nanti nikah, nanti cerai. Ada orang pacaran 9 tahun pas nikah 3 bulan doang. Baik begitu. Jadi pacaran itu nggak menjamin. Jadi taruh juga nggak menjamin sebenarnya. Cuman kita sama Nabi nggak boleh juga gini loh. Misalnya Nino punya pacar terus nikah sama orang lain, dan itu nggak bagus sih, karena apa namanya, menyakiti hati orang, udah bikin baper orang, ya kan? Jadi emang pacaran nggak boleh. Terus kalau misalnya ada orang yang bilang begini, ya udah deh gue pacaran tapi nggak ngapa-ngapain, ya udah nggak apa-apa. Pacarannya buat apa? Pacarannya ya udah, gue suka sama lu suka sama gue, ya udah selesaiin sekolah lu, kalau gue udah siap gue datang ke rumah lu. Ya udah gitu. Kalau pacarannya sekedar seperti itu ya udah nggak apa-apa. Ya udah pacaran gitu, kita ganti namanya aja taruh. Lu pernah dengar istilah ini nggak? Apalah arti sebuah nama gitu kan? Apalah arti sebuah nama, apalah arti sebuah istilah kan? Kalau misalnya ya udahlah, mau disebut pacaran kayak mau disebut ta'aruf kayak, yang jelas kita itu mau menikah itu memilih, kata Nabi. Pilihlah karena cantiknya, hartanya, keturunannya, dan pilih karena agamanya. Nah kalau lu udah pacaran, kalau udah cinta duluan sebelum nikah, matre dong hartanya. bukan kan kurang realistis lah. Nah ada 4 kan, harta, cantik, keturunan, agama. Tapi kata Nabi, fadfar bidatid din, pilihlah karena agamanya. Cantik, harta, berketurunan, tapi nggak punya agama, oh itu Keturunan tuh kayak apa? Keturunan tuh dia darah biru nggak? Boleh juga ada hasabiha, itu bisa berarti juga pendidikannya, riwayat pendidikannya. Orang pintar nggak gitu. Karena keturunan itu dilihat kan, kepintaran itu genetik, bisa kecerdasan itu bisa jadi genetik gitu. Orang pintar kan dukun dong. Iya, beda kan pintar sama pintar. Kalau pintar itu kuliah, kalau pintar itu dia ke gunung bertapa. Beda kan pendidikan orang pintar sama orang pintar gitu kan. Nih ya, kan aku masih 14 tahun ya. Tapi semua orang juga banyak yang nanya, semua orang. Emang boleh punya istri 4? Boleh. Boleh lah. Kok boleh? Poligami kan? Boleh lah. Gimana? Boleh. Yang dibolehkan sampai 4, batas maksimalnya 4, tapi bukan batas minimal. Batas maksimal 4. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna, nikahilah daripada perempuan itu 2, wa thulatha 3, wa ruba' atau 4 ya. Fa illam ta'dilu fa wahidah, tapi kalau kau khawatir tidak adil maka 1 aja gitu. Jadi sebenarnya solusi dari ayat ini bukan 4, tapi solusinya adalah 1 gitu. Karena conclusionnya, kesimpulannya ada di nomor 1, ada di angka 1 tadi, fawahidah, 1 aja gitu. Karena banyak ini mah kita juga nggak boleh. Kalau misalnya ada teman-teman yang kayak gua nggak setuju sama poligami, lo nggak boleh kayak gitu. Berarti lo nggak setuju sama Quran. Kalau misalnya lo nggak setuju sama poligami, lo bilangin gini, gue setuju sama poligami dan Al-Quran mengatakan poligami itu boleh, beristri 4 itu boleh, tapi gue nggak mau dipoligami, gitu aja. Pak Ustadz mau gak poligami? Gak mau gila. Tetapi sebenarnya gini loh, orang harus memahami konteks ayat ini. Ayat ini turun berkenaan dengan orang Arab yang istrinya sampai 10, 20, 30, 40 gitu. Jadi ayat ini dibilangnya lu boleh lebih dari 1, tapi batasnya adalah 4 gitu. Itu pun kalau lu bisa adil banget. Kalau lu nggak bisa adil ya fa'ilam tadi lu. Banyak orang yang mengatasnamakan, merusak nama agama Islam. Dia katakan, wah nabinya poligami, Nabi Muhammad istrinya berapa? Tahu nggak, Nabi Muhammad itu nggak poligami. Nabi Muhammad itu nanti meninggal Khadijah baru nikah. Khadijah meninggal dulu, jadi Nabi Muhammad sama Siti Khadijah itu setia banget. Bahkan udah nikah lagi masih sering sebut nama-nama ibunda Khadijah. Gitu. Jadi sebenarnya Islam itu tidak menurunkan derajat perempuan, justru Islam itu meninggikan derajat perempuan. Poligami harus izin istri kan? Secara agama, kalau secara hukum Indonesia harus tertulis, tapi secara agama nggak harus. Jadi misalnya si suaminya nikah diam-diam itu boleh saja, karena maksudnya sah secara agama, nggak nikahnya kedua kalinya itu sah, tapi akan merusak semua tatanan. Karena dalam Al-Quran disebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah keluargamu dengan ma'ruf. Kalau orang cheating ya kan, keluar atau bermain serong tanpa ketahuan sama istrinya, nikah kedua kalinya itu adalah halal sah, tapi itu adalah tidak ma'ruf lagi kepada istri pertamanya, dan itu dilarang dalam Islam. Kita harus ma'ruf kepada. Berarti kok kayak
suaminya selingkuh, ketahuan istri, enggak, itu poligami. Gimana tuh? Ya udah, berarti kalau dia udah beneran udah nikah sama si istri kedua itu, ya udah. Berarti nikahnya sah ya. Berarti dia nggak berzina, maksudnya. Dia nggak berzina dengan istri kedua tadi karena dia nikah gitu. Dia nggak berzina, dia sah nikahnya secara agama, tapi nggak sah secara negara karena nggak ada izin tertulis dari istri pertama. Ya udah, saya mau tanya Pak Ustadz. Iya, dari tadi kan udah bertanya. Bohong dosa. Dosa. Gimana? Jauhilah dosa, jauhilah bohong karena bohong itu adalah keburukan dan keburukan itu mengantarmu ke dalam neraka gitu. Katanya ada bohong yang boleh diizinkan. Katanya ada 3 macam kebohongan yang boleh diizinkan. Bohong siasat perang, strategi, ya kan, taktik kan, siasat perang. Bohong yang kedua adalah bohong untuk yang namanya menyelamatkan nyawa orang lain, tapi bukan bohong beneran loh ya. Itu bohong contohnya. Misalnya tuh, gimana? misalnya gini, ada orang yang mau ngebunuh gue kan, misalnya ada orang yang mau ngebunuh gue, terus gue tadi di sini nih, terus ada orang datang, mana, lu lihat Sam nggak? Terus nanya ke Nino, karena mau nyelamatin gue, Nino geser ke sebelah sana, geser duduknya. Nah, lu pindah duduk situ, langsung lu bilang, sejak gue duduk di sini, gue belum lihat dia. Tapi lu pindah dulu, karena lu tadi kan di sini duduknya. Nah, tadi waktu lu duduk di sini lu ngeliat gue, tapi waktu lu pindah di sana lu bilang, sejak gue duduk di sini, gue nggak ngeliat dia. Nah, itu dia. Itu namanya bohong putih lah kalau istilah kita. Yang ketiga bohong yang boleh adalah bohong yang namanya yang tadi sama dengan mendamaikan orang lain. Mendamaikan orang lain itu kayak, katanya dia minta maaf, padahal dia belum minta maaf tau. Misalnya kamu marah sama Cinta, ya kan, Nino marahan sama Cinta, terus aku yang ke Cinta, Nino minta maaf, terus aku ke Nino lagi, Nino, si Cinta minta maaf katanya, gitu. Padahal enggak, tapi untuk mendamaikan orang gitu kan. Nah itu diperbolehkan gitu. Atau saling mengirim hadiah, nih ada hadiah nih dari Cinta nih, padahal enggak sebenarnya. Nah yang ketiga adalah ketika suami istri gitu, ya, kayak misalnya mama masakin buat papa gitu, tapi suami istri loh ya. Ternyata keasinan nih, terus kata papa bilang, wah enak banget masakannya. Nah itu boleh tuh, oh kamu cantik banget hari ini. Itu suami istri. Kalau jelek, padahal dia menyenangkan hati istri boleh lah. Tapi ya, hukum utama bohong nggak boleh loh ya, dosa ya. Bohong itu adalah dosa. kalau kayak suami nih, suaminya selingkuh, Lu kemana-mana pikirannya masih kan kecil. umur berapa sih? 4 bulan. 14 mas udah mikirin suami selingkuh. Kan suami selingkuh, Mm-mm. pasti istrinya tanya kan, marah-marah, kamu ngapain, kemana tadi, apa, kemana malam ini sama cewek lain ya. Harusnya suaminya jawab apa Pak Ustaz? Nggak boleh lah, dia harus mengklarifikasi lah apa yang dia lakukan. Berarti bohongnya makin banyak. Makanya itu bohong kenapa dilarang, karena bakal ada kebohongan selanjutnya. Saya kan kalau jujur istrinya jadi nggak seneng. Kan bohongnya udah dari awal, selingkuh itu udah bohong dari awal, jadi dia udah dosa dari awal. Kan kalau dia bohong, Ya, hati istrinya jadi tenang, jadi senang. bayangin sekarang efeknya nih. Ya udah deh, bohong terus deh selama dia selingkuh, bohong terus deh kan, supaya hati istrinya senang. Bayangin kalau suatu saat kebongkar bohongnya, masih seneng nggak? Ya jangan kebongkar. Yang jelas dari awalnya aja gitu kan, karena dia udah bohong dari awal, sebaiknya yang seperti ini harus segera diklarifikasi. Emang nggak ada jalan lagi, nggak ada jalan lagi, siapa suruh selingkuh gitu kan. Jadi selingkuh tuh emang nggak boleh Ya, contohnya nih kayak Pak Ustadz nggak pernah selingkuh. Gue nggak pernah satu aja nggak ada. Kawin juga gue ada aja. Yaudah guys, sekian buat konten aku sama gua dan Ustadz Cecep guys. Cecep, bukan. It's a prank. Tonton nih anak nih, kontennya isinya prank semua. Ustadz Syam guys. Ya udah, jangan Ingat ya, lupa. kalau ngeprank jangan ada kebohongan dalamnya. Iya. Jangan nyakiti orang, jangan nyakiti fisik. Gak pernah. Insyaallah. Jangan lupa guys, subscribe to my channel dan subscribe to Ustadz Syam channel juga. Apa namanya, Samsudin Nur. Jangan lupa guys, like this video, comment and share, and see you guys in the next video. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.